Di awal film kita diperlihatkan dengan seorang sniper handal bernama Brandon Beckett yang baru saja sampai di sebuah negara Costa Verde. Setibanya di sana, Brandon langsung disambut oleh Kolonel Modis. Dia adalah pemimpin tim sekaligus sahabat dekat Kolonel Gabriel yang merupakan mantan atasan Brandon. Brandon ternyata dipanggil ke sana untuk membantu skuad Phoenix dalam menjalankan misi rahasia, yaitu menangkap para pelaku yang menciptakan senjata ilegal dan menghancurkan senjata tersebut. Brandon kemudian dikenalkan dengan seorang tentara perempuan yang tangguh bernama Nadia Omara, dan seorang ahli IT bernama Nova Diaz. Diketahui Nova Diaz adalah seorang anak pemimpin Costa Verde yang bernama Bruno Diaz. Tapi sayangnya sang ayah telah dibunuh oleh para pemberontak karena sangat setia mengabdi kepada negaranya. Kini tahta kepemimpinan Costa Verde jatuh ke tangan pamannya sendiri, yaitu Roman Diaz. Nova juga mengungkapkan bahwa Roman Diaz memanfaatkan kepedihan dan kemarahan rakyat untuk meraih kekuasaan, lalu menjual negaranya kepada si pialang maut yang bernama Kovalov. Diyakini Kovalov memiliki kesepakatan dengan Roman agar bisa leluasa memproduksi dan menjual senjata ilegal, asalkan dia menyuplai senjata tersebut kepada tentara pribadi Roman. Maka satu-satunya cara menghentikan semua ini adalah menangkap Roman dan Kovalov untuk menunjukkan perlawanan dan merebut kembali hak-hak rakyat Costa Verde. Modis pun memberitahu bahwa misi menyerang markas Kovalov akan dilakukan dalam 48 jam lagi. Sontak hal itu membuat Brandon sangat terkejut mengingat waktu itu terlalu cepat, apalagi dia harus menganalisa lokasi dan melakukan pengintaian. Nova menjawab kalau semua itu sudah beres dan meminta Brandon agar segera menunjukkan kemampuannya dalam menembak. Sesampainya di markas, Brandon tidak menyangka jika dia bertemu dengan sahabatnya yang bernama Rosie. Rosie memberitahu kalau dialah yang meminta Modis agar mengajak Brandon dalam misi ini, mengingat Brandon adalah sosok sniper yang sangat profesional dan berpengalaman. Brandon lalu dikenalkan dengan para anggota skuad Phoenix yang terdiri dari mantan tentara dan agen rahasia. Anggota pertama bernama Angel dan si kembar Hera dan Hilo, serta ada Nova dan Nabila yang sebelumnya menjemputnya. Dalam pertemuan ini, Hilo bertanya ke Brandon berapa target yang sudah ia habisi. Namun dengan santai Brandon menjawab bahwa ia tidak pernah menghitung jumlah korban, tapi jumlah misi yang pernah ia selesaikan. Di tengah percakapan, Modis datang dan menyatakan bahwa kemampuan Brandon memang tidak perlu diragukan lagi. Dia lalu memperkenalkan Brandon kepada seorang sniper muda bernama Zondi yang masih pemula, dan ia meminta Brandon agar mengajarinya. Setelah itu, Modis mengumpulkan tim Phoenix untuk membahas strategi penyerangan ke markas Kovalov. Di sini Angel menjelaskan secara detail tentang denah markas Kovalov dan jalur yang akan mereka lalui. Ia juga menjelaskan seseorang ilmuwan bernama Maxim yang menciptakan senjata berbahaya untuk Kovalov. Mereka berencana menangkap Kovalov dan Maxim hidup atau mati. Kemudian mengambil semua data penting dan segera pergi ke pelabuhan sebagai zona evakuasi. Modis membagi Phoenix Squad menjadi dua tim, yaitu tim penyergapan dan perlindungan. Tim penyergapan bertugas menyusup ke dalam markas untuk membawa Kovalov dan Maxim, serta mengambil data penting. Sedangkan tim perlindungan bertugas menghabisi musuh dari jarak jauh dan membantu tim penyergapan. Dan tugas ini sudah pasti akan diserahkan kepada para sniper. Ya, siapa lagi kalau bukan Brandon Beckett yang akan dibantu oleh Zondi. Misi ini harus dilakukan secara rahasia, karena Perdana Menteri bisa saja mengirimkan pasukannya kapan saja untuk melindungi Kovalov. Modis menjelaskan jika Phoenix Squad terdesak dalam menjalankan misi, maka tim Phoenix Rebellion akan membantu mereka. Diketahui Phoenix Rebellion adalah pasukan rakyat Costa Verde yang selama ini berjuang untuk kemerdekaan negaranya. Jika mereka berhasil menangkap Kovalov dan Maxim, maka suplai senjata untuk Perdana Menteri akan terputus, sehingga pemerintah saat ini bisa digulingkan. Sebelum terjun ke medan pertempuran, Brandon ingin melihat kemampuan Zondi sebagai sniper, dan ya ternyata tembakan Zondi cukup akurat yang membuat Brandon terpukau. Di sini Brandon memberitahu jika hal yang paling sulit menjadi seorang sniper adalah mengeksekusi target pertama. Brandon juga meminta Zondi agar jangan ragu-ragu saat menembak musuh, karena kalau tidak, dia atau rekan yang lain akan terbunuh. Malam itu pun tiba. Modis mengumpulkan tim Phoenix dan memberitahu bahwa misi akan dimulai. Mereka pun langsung mempersiapkan semuanya untuk menyerang markas Kovalov esok pagi. I gotta ask, dozens of Al-Qaeda-inspired militants chasing after, huh?
you're... Terlihat Brandon sudah berkamuflase di atas bukit dan sudah bersiap untuk menembak target. Di sisi lain, tim penyergapan segera menyusup ke dalam markas melalui terowongan. Sementara itu, Nova sedang meretas kamera pengawas untuk memastikan Kovalov dan Maxim ada dalam markas tersebut. Dengan kemampuan dan taktik perang yang mereka miliki, Phoenix Squad pun beraksi. If our right target. Kemudian mereka langsung menuju ruangan amunisi dan mengamankan area tersebut. Di sisi lain, Modis dan Nadia bergegas menuju ke ruangan tempat Kovalov dan Maxim berada. Modis akhirnya berhadapan langsung dengan Kovalov. Meskipun Modis sempat tertembak, untungnya peluru tersebut hanya mengenai rompi anti pelurunya. Kovalov pun langsung panik. Dia membunyikan alarm dan memerintahkan pasukannya segera menyerbu Phoenix Squad. Show them what we do with intruders. Mereka pun dihadang pasukan Kovalov, sehingga pertempuran sengit pun terjadi. Mereka pun merasa terdesak, sehingga Kovalov segera menghubungi Perdana Menteri dan meminta bantuan pasukan. Di sini, Kovalov akan memakai senjata canggih yang baru diciptakan. Namun, Maxim mengingatkan bahwa senjata itu masih dalam tahap prototipe dan belum siap digunakan. Wait, the weapon is currently on the... Butuh waktu lama, Phoenix Squad akhirnya berhasil mengepung Kovalov serta Maxim dan bersiap untuk menangkap mereka berdua. Kovalov yang benar-benar terdesak segera mengaktifkan senjatanya dan inilah yang terjadi. Setelah ledakan barusan, semua anggota berkumpul dan berhasil melumpuhkan Kovalov serta Maxim. Kovalov berkata kalau pasukan Perdana Menteri akan segera datang untuk menghabisi mereka semua. Namun, Modis yang telah membuat rencana penyerangan ini dengan matang mengatakan jika pasukan Perdana Menteri akan sampai di sini dalam waktu 1 jam lagi, maka waktu tersebut akan dimanfaatkan timnya untuk mengamankan semua data serta membawa Kovalov dan Maxim pergi dari tempat ini. Namun, sebuah fenomena yang mengejutkan terjadi. Tiba-tiba sebagian anggota mengeluarkan darah dari hidung dan telinga mereka. Melihat hal itu, Kovalov langsung tertawa puas karena senjatanya yang telah bekerja dengan sempurna. Dalam hitungan detik, semua orang yang terkena efek ledakan dari senjata Kovalov tiba-tiba tumbang satu persatu, termasuk Kovalov sendiri. Sontak insiden ini membuat mereka kebingungan dan kehilangan semangat untuk menuntaskan misi ini. Namun Brandon tetap tenang dan segera mengambil alih komando Phoenix Squad. Dia membagi tugas timnya. Sebagian tim akan mengevakuasi rekannya yang telah gugur, sementara yang lain mengambil informasi penting di lab senjata. Zero. Nova, you with me. I need to see this weapon. Beberapa saat kemudian, semua data telah ditemukan. Lalu Brandon meminta Nova agar mengupload data tersebut ke satelit. Sedangkan anggota tim yang tersisa akan melawan pasukan musuh hingga semua data selesai berhasil diupload. Angel langsung menolak rencana Brandon karena mereka kekurangan anggota. Jika harus melawan pasukan musuh sama saja dengan misi bunuh diri. Namun dengan jiwa kepemimpinannya, Brandon mengatakan bahwa ini adalah perintah terakhir dari Modis dan mereka harus menyelesaikan misi ini apapun yang terjadi. Akhirnya mereka semua setuju untuk menghadapi pasukan Perdana Menteri.